Shalom, damai di hati. Di saat ini, marilah kita beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Kamis, tanggal 30 Maret di tahun 2023 ini. Dan karena itu marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami hendak lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami yakin dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Dan karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami semua membutuhkan firman. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, kami mampu dan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di tengah-tengah kehidupan kami semua. Kuasailah kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikan hikmat bagi kami. Sehingga firman yang akan kami baca, kami renungkan, mampu kami lakukan, mampu kami praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan dari berbagai salah dan dosa yang kami lakukan. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca Alkitab dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Dalam kitab Yohanes 19 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11 yang berkata demikian. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini adalah jabatan adalah anugerah Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Percakapan antara Pilatus dan Yesus Kristus masih berlanjut. Pilatus, ia bertanya, tetapi Yesus tidak menjawab. Pilatus berkata kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Saudaraku, ada dua sisi dari ungkapan Pilatus ini. Yang pertama, Pilatus sebenarnya ia masih peduli dengan Yesus Kristus. Dia ingin Yesus Kristus menjawab pertanyaan dari mana asalnya. Kalau ia orang Romawi, kalau ia orang Roma atau jajahan Roma, maka
ia mungkin akan mendapat keringanan atau pembebasan hukuman. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, dia hanya diam 1000 bahasa. Seorang Pilatus, dia berpikir bahwa Yesus Kristus tidak peduli. Dan karena itu saudaraku, kebungkaman Yesus Kristus menjengkelkan akan sang wali negeri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pilatus dia berpikir dengan menyatakan kuasanya yang mampu menghukum dan mampu membebaskan, dapat memaksa Yesus untuk dapat berbicara. Yesus Kristus akhirnya ia memberi jawaban. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus menekankan bahwa kuasa yang ada pada diri seorang Pilatus tidak pernah ada kalau tidak diberikan oleh Bapa yang empunya kuasa baik di dunia maupun di sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jabatan yang menunjukkan pada kekuasaan untuk memutuskan suatu perkara bukanlah berasal dari pribadi atau diri sendiri, melainkan dari Bapa yang mempercayakan hal itu kepada diri seseorang. Karena itu saudaraku, Yesus Kristus juga ia melanjutkan akan perkataannya. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Saudaraku, ungkapan ini bermakna bahwa ada orang lain yang lebih besar dosanya daripada Pilatus yang sementara melaksanakan tugasnya. Berarti Yesus Kristus tidak menyalahkan Pilatus jika akhirnya harus dihukum mati. Karena untuk itulah ia datang ke dalam dunia ini, yaitu menyelamatkan kehidupan umat manusia melalui penderitaannya, melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman di hari ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika Tuhan Allah mempercayakan bagi kita jabatan dalam berbagai bidang kehidupan, baik di bidang pemerintahan maupun dalam pelayanan gereja, maka tentunya marilah kita jalani itu semua dengan penuh tanggung jawab iman. Jadikanlah jabatan yang Tuhan beri itu sebagai alat kita, alat kesaksian kita untuk kemuliaan akan nama Tuhan Allah. Dan karena itu pun mau mengingatkan kepada kita bahwa jauhkanlah sikap sombong, jauhkanlah sikap arogan dalam kehidupan kita. Sambil tentunya kita mengingat bahwa jabatan itu adalah pemberian dari Tuhan Allah. Dan tentunya itu semua hanya bersifat sementara dalam kehidupan kita manusia. Sebab tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini. Dan karena itu tentunya pergunakanlah setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan Allah beri, yang Tuhan Allah anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kita, untuk kita mampu menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, orang-orang yang berada di sekitar kita. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami semua bersyukur kepada Engkau atas setiap kasih dan anugerah-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Kami boleh ada di minggu sengsara yang kelima. Kami terus menghayati akan penderitaan, akan kesengsaraan. Sebelum Engkau ya Tuhan tersalibkan di kayu salib. Itu semua Engkau lakukan bagi kami, umat manusia yang Engkau kasihi. Sehingga kami boleh menikmati anugerah selamat
kehidupan yang kekal, yang Tuhan beri, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami manusia. Terima kasih ya Tuhan atas setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Di saat ini kami, jemaat Gemi Maranatha Paslaten, maupun mereka yang menyaksikan akan siaran ini, kami semua boleh beribadah bersama-sama. Kami semua boleh membaca firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ketika Engkau ya Tuhan memberikan kepercayaan bagi kami dalam kami menjalankan tugas, tanggung jawab, bahkan pun jabatan yang Tuhan beri, baik itu di pemerintahan maupun dalam pelayanan. Kiranya kami mampu melakukan itu dalam ketaatan. Kami mampu melakukan itu dalam kesetiaan kepada Tuhan Allah. Tanggung jawab yang penuh yang boleh kami berikan sebagai kepercayaan yang Tuhan beri bagi kami. Dan pun kami mampu menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang yang berada di sekitar kami. Mampukanlah kami semua ya Tuhan, berikan hikmat bagi kami semua, sehingga dengan kesetiaan, dengan ketaatan, kami selalu menjalankan tugas tanggung jawab yang Kau beri bagi kami semua. Ya Bapa, Engkau yang akan terus memberkati kehidupan perjalanan umat Tuhan. Engkau yang akan terus memberkati kehidupan kami semua, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap apa yang hendak kami lakukan, aktivitas kami. Kiranya itu semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua dijaga, dilindungi oleh Tuhan Allah. Dan pun kami semua akan menikmati segala anugerah berkat yang Tuhan beri bagi kami. Berkat-berkat daripada Tuhan akan terus ada menjadi bagian kehidupan kami semua. Engkau pun akan terus memberkati kehidupan anak-anak kami. Keberhasilan, kesuksesan akan selalu menjadi bagian hidup mereka. Orang tua kami pun diberkati oleh Tuhan Allah dalam masa usia lanjut. Kekuatan, kesehatan akan terus Tuhan anugerahkan, sukacita dan kegembiraan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan para hamba-Mu, pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, terus diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa yang empunya kehidupan kami, Engkau akan terus memberkati kami ketika kami hendak melakukan semua kegiatan, aktivitas, pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati, dan itu semua kami lakukan untuk hormat, kemuliaan akan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, di komen, di like, di share, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.